Terus pembayaran setiap periode kita kan bayar 16 juta bayar bunganya. Nah, beban bunganya berapa itu harus kita cari. Terus amortisasinya berapa? Beban bunganya ketemu 10%. Tahu dari mana itu? Yang B tahu dari mana enggak? 10% dari mana yang B? Kolom B 10%-nya dari mana? Dari nilai. Iya, kan 10%. Nah, ketemu yang di kolom B 17 juta itu dari mana? 10%-nya dari apa? Kayak tadi yang soal pertama kita bayar beban bunga itu ngitungnya dari mana? Dari jumlah utang kita kan? Yang tadi 20% loh, ingat kan? Nah, berarti ini di sini 10% dari 175 juta. Tapi kok beda, Bu? Beda apanya? Nilainya. 10% dari 175 juta kan 17 juta. Iya benar. Bener kan? Benar itu. Bener. Yang dua. Bukan yang ininya itu kan 175 42. Iya. Ya iya itu benar. Bener. Nolnya hilang, Mas. 200 jadinya bukan 2000 jadi. Tapi ininya kan Ya benar benar. Iya, ini kan kalau nggak bahan awal ini sama. Dikali 10 tambah 10 dikurangi 0,2 itu benar. ini salah cetak. Enggak. Enggak, ini enggak. Loh, ini kan kalian Dikali 10. ini kan 10%-nya dari ini, Mas. Nah, iya. Ini yang kedua itu apa? Duh, nah ya ini kan 175 juta. Ini 17 juta ini 10%-nya dari Enggak ada salahnya. 10% itu kan 17 juta. ini kan tinggal ngomongin Bukan ini dulu. Bedanya tinggal Ini kan 422 kalau yang ini kan 5. Iya enggak? yang ini ada 200 nya belakang mas. Buahnya pindah ke Iya, belakang ini satu. 175 cuma ini lah sampai belum ini. Mas, coba dikali 10 dulu. Nolnya ditambahin 1 Oh. dikurangi 2. 175 sama kayak ini. Iya toh? Iya, bener kan? Sama nggak? Oke. Dan dapat lagi. Bener. Ya bener ya. Jadi kolom B itu 10%-nya dari kolom E. Nah terus selisih antara kolom B sama kolom A itu amortisasinya untuk diskonto. Paham? Jadi 17 juta dikurangi 16 juta itu masuk ke kolom C. Nah nanti kolom C itu buat kolom B periode berikutnya berarti kolom D dikurangi kolom C sama dengan 23 juta. Paham nggak alurnya? Nah, kali lah sini ada. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kan kolom B itu 10%-nya dari kolom E, ya kan? Ketemu kolom B. Nah, selisih antara kolom B sama kolom A 17 juta dikurangi 16 juta itu masuk ke kolom C. Ketemu 1.500.000. Nah, kolom D yang kedua yang 23 juta itu tahu? Itu dari 24 juta dikurangi kolom C. Nah, dari situ. Nah, yang kolom E 176 juta itu ya selisihnya antara 200 dikurangi 23 juta. Ketemu 176 juta. Paham nggak? Paham ya? Mas Baru paham? Mas Didi? Ya. Nah, terus lanjut tinggal berlanjut kayak gitu aja. Untuk yang kedua ya 10%-nya. Untuk yang kolom B yang kedua 10%-nya dari 176 juta. Udah muter gitu aja. Jadi 24 ini jadi bukan Nah, Selisih bukan 24 juta itu selisih antara 200 dikurangi 175. Karena dia kan diskonto. Makanya 24 juta itu diskontonya. Selisihnya itu yang harus diamortisasi. Paham? Hari ini ada yang menanyakan? Nah, ketika ini, ini kalau tadi yang nggak ada diskonto kan langsung kas pada utang obligasi. Tapi kalau ini ada diskonto berarti kas, diskonto utang sama utang obligasi. Ini cara mencatatnya. Masih ingat sama kayak disagio saham kemarin loh. Ya kan kalau kemarin kan kas disagio pada saham. Kalau sekarang kas diskonto pada utang obligasi. Nah kalau premium
gimana nanti nyatetnya kira-kira? Kalau ada premium? Kas. Kan kalau premium itu kan di atas. Kalau premium kan berarti di atas nilai obligasi. Berarti gimana nyatetnya kira-kira? Tahu nggak? Kan kalau ini kas diskonto pada utang. Nah kalau premium gimana nyatetnya? Kas utang pada premium dan utang. Iya. Kalau premium berarti kasnya debit, kreditnya ada premium sama utang obligasi. Itu ya. Oh, sekarang nah ini kan tadi kalau metode garis lurus tinggal 24 juta dibagi 10. Itu sama, tapi kalau bunga efektif ya kayak gini nyatetnya. Nah, di sini lihat cara mencatatnya. Kan setiap periode kita bayarnya 16 juta. Nah, karena ada diskonto ya udah tinggal ditambahin diskonto sama beban bunganya sekian. Beban bunga harusnya sekian, tapi kita cuma bayar 16 juta, terus sisanya diskonto. Ini cara mencatat ketika kita bayar bunga. Ketika kita bayar bunga setiap periode, kita nyatetnya seperti ini. Beban bunga pada kas sama diskonto. Paham? Mas Putu nanti tolong tanya temennya tabel. Ini saya main sudah paham tabelnya. Nanti coba yang premium deh, kan tinggal dibalik aja. Nah, sekarang dengan premium. Kalau premium berarti bunga efektifnya lebih besar apa lebih kecil? Bunga efektifnya loh. Oh, bunga efektifnya. Ya. Jangan bingung, saya balik apa? Bunga efektif, bunga obligasinya lebih besar daripada bunga efektif. Berarti bunga efektifnya lebih kecil daripada. Jangan bingung ya, tergantung saya tanya. Nah, tapi pembayaran bunganya, oh ya, pembayaran bunganya itu dilihat dari persenan bunga obligasi, bukan bunga efektif. Jadi walaupun itu mau premium ataupun diskonto, semuanya sama 16 juta. Karena apa? Tahu nggak? Karena 16%. iya, karena obligasinya semua 16%. Nggak berubah kan? Yang berubah kan cuma bunga efektifnya. Ya. Jadi kita lihat pembayaran bunga yang kita bayar setiap bulan itu dari mana? Dari persenan obligasinya, bukan bunga efektifnya. Ya. Ingat ya. Mas Putu, paham? Jadi bunga efektifnya itu dari mana tuh? Ini dari bunga bank biasa. Oh. Bunga, pokoknya dari bunga-bunga bank itu namanya bunga efektif. Nah, kalau kita mau catat kita bayar berapa setiap bulan, hitungnya dari bunga persenan obligasinya. Ya. Jadi makanya kenapa kok mau premium, mau diskonto atau sama, semuanya 16 juta karena obligasinya 16% semua. Oke. Terus nah ini cara mencatatnya sekarang. 0,006 dapat dari mana? 1 tahun 2 kali. Dari apa itu? Setelahnya bunga efektif. Nah, kalau cari nilai tunai obligasi, ininya dari bunga efektif. Tapi kalau cari nilai tunai pembayaran bunga, persenannya dari bunga obligasi. Paham nggak? Ingat ya, kalau kita mau cari nilai tunai obligasi harus disesuaikan sama bunga efektif. Di sininya bukan pakai bunga bukan pakai bunga obligasi. Tapi kalau kita mau cari nilai tunai pembayaran bunga obligasi, persenannya dari bunga obligasi. Yang ini tadi, sorry. Yang ini dari bunga obligasi. Tapi kalau untuk cari nilai tunai obligasinya ini dari bunga efektif. Dan ini kan sudah ketemu dari bunga obligasi. Ini dari bunga efektif juga. Jadi kalau nilai hitung-hitungannya ini dari bunga efektif semua, kecuali yang awal tadi ini dari bunga obligasi. Paham? Nah itu satu yang kan 1 dikurangi 1,06 itu dari mana itu? Ini dari bunga efektif. Dari bunga efektif yang 12%. Karena dibayar dua kali setahun berarti 6%. Makanya 0,06.